1 jumlah 37, kurang 2 hadir 35. Keterangan 2, 1 izin, 1 tambah keterangan. Siap mengikuti pelajaran? Siap, laksanakan. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau iPhone berhenti sementara gimana? Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut percayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat. Gerak. Teman-teman semua, sebelum kita mulai boleh diperiksa kolong mejanya atau samping kiri kanannya yang masih ada sampah, boleh dibuang. Ayo buang. Beda aja. Lanjut aja ya. Gak bisa. Oke, semuanya saya lanjut ke absennya untuk memastikan semuanya masuk di kelas. Pertama, Adinda Devani, Ajeng Ananda, Aldi Firmansyah, Amelia Anggraini, Andra Pasha. Ini yang nggak masuk ada berapa orang tadi? Siapa aja? Yang satu kenapa tuh yang Chelsea? Yang satunya tanpa keterangan ya? Ini yang masuk semua pada dalam keadaan sehat ya? Oke. Kita langsung ke kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak negara Kesatuan Republik Indonesia serta kewajibannya. Di sini kita buka dengan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tujuan pertama yaitu diharapkan kalian semua dapat memberikan contoh kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Lalu selanjutnya kalian semua diharapkan dapat menjelaskan bela negara sebagai hak dan kewajiban warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak apa itu hak dan kewajiban secara bahasa sendiri? Kalau nggak ada yang tahu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Saya minta coba kamu yang kacamata baca hak itu apa? Hak adalah menerima atau memberi sesuatu yang kemudiannya diterima oleh pihak tertentu. Menerima yang diberikan oleh pihak tertentu harus dilakukan sesuai kebutuhannya. Oke, itu adalah hak. Hak itu sebenarnya bisa diterima atau didapatkan. Hak yang diterima itu contohnya kayak semisal kalian di sekolah, itu hak yang diberikan oleh sekolah dan diterima oleh kalian. Dan juga ada hak yang mutlak yang diterima dari Tuhan, yaitu hak untuk hidup, hak untuk aman, hak untuk nyaman dan lain-lainnya. Sebab hak-hak itu dalam kehidupan bernegara juga dilindungi dalam undang-undang. Contohnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 di situ. Lalu yang kedua tentang kewajiban. Coba kamu baca kewajiban. Kewajiban adalah sebuah beban yang memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dituntut. Nah, itu dia kewajiban.
kalian juga sebagai masyarakat Indonesia yang memang semestinya baik dasarnya itu jangan hanya menuntut hak-haknya saja. Semisal kayak kalian di sekolah menuntut hak kalian mendapat nilai, tapi kalian lupa dengan kewajiban kalian kayak mengerjakan tugas. Terus juga kalian minta hak kalian untuk bisa hidup layak di Indonesia gitu misalnya, tapi kalian nggak bayar pajak gitu. Nah, dan dengan kewajiban-kewajiban ini tuh kalian juga harus apa ya, maksudnya berpikir ke dalam diri sendiri adanya hak yang harus kita penuhi, yang harus kita keluarkan. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari itu terbagi 3. Yang tadi pertama ada di sekolah, warga masyarakat, yang kedua warga Indonesia, yang ketiga itu. Yang pertama, hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Coba kamu baca yang hak dulu. Coba kamu. Hak warga sekolah: 1. Mendapatkan materi pembelajaran. 2. Menggunakan fasilitas sekolah. 3. Suasana kondusif untuk belajar. 4. Bebas bertanya, Kewajibannya. Kewajiban warga sekolah: 1. Menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. 2. Mengikuti proses pembelajaran. 3. Menjaga nama baik sekolah. 4. Memakai pakaian sesuai aturan sekolah. Oke, itu dia hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Saya punya pengalaman dulu. Kebetulan karena saya dulu sekolah di sekolah swasta, jadi ada teman saya, dia itu bilang kayak gini ke gurunya ketika dia sedang ada masalah, "Bapak seharusnya dengerin saya, karena kan saya yang bayar Bapak." Menurut kalian itu bagian dari hak dari siswa itu nggak untuk ngomong kayak gitu? Kan dia bayar. Tapi kenapa? Menurut kalian salah nggak kalau ngomong kayak gitu? Nah, itu dia salahnya dia. Itu memang hak dia untuk menyampaikan pendapat, tapi bagaimana cara dia menyampaikan pendapat itu juga, dan juga memang dia sudah memenuhi kewajibannya yaitu membayar. Tapi di sini tuh membayar bukan untuk berdebat dengan guru, tapi dibayar untuk dididik supaya tidak menjadi seperti itu, begitu. Itu contoh yang nggak benar ya tadi ya. Oke, selanjutnya hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Coba Neng baca. Oke, ini dia hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Di sini ada mendapatkan tempat tinggal yang layak. Itu memang hak dari masyarakat. Tetapi bagaimanapun juga hak itu kenapa ada? Karena kita negara demokrasi, bukan negara komunis. Kalian tahu kan komunis? Nah, kalau negara demokrasi itu negara yang kalian boleh mencari uang sebanyak-banyaknya, kalian boleh kaya sekaya lainnya. Tapi jangan lupa dengan satu, yaitu pajak. Oke, yang kedua, mendapatkan pendidikan yang layak. Di sini kadang-kadang banyak yang bertanyakan, kita diajarkan mendapatkan pendidikan yang layak, tapi kenapa sih banyak pengamen-pengamen di jalan yang masih anak-anak kecil? Dia kok nggak mendapatkan pendidikan, dia kok nggak sekolah, dia kok nggak ini, dia kok nggak itu, dia kok gini-gini aja. Sebenarnya mereka itu mendapatkan hak yang sama dengan kita, tetapi bedanya kita dengan mereka yaitu dia tidak memanfaatkan hak mereka. Jadi jangan kita berpikir mereka tidak mendapatkan haknya. Mereka mendapatkan haknya, tapi cuma mungkin karena terlibat ada data yang kurang sinkron. Misalkan dia data dari kampung terus belum disinkron di Jakarta atau Tangerang, jadi tidak bisa sekolah di sini dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka itu memiliki hak yang sama dengan kita. Dan kita mendapat perlindungan dan rasa aman segala bentuk gangguan. Nah, ini merupakan hak masyarakat juga. Contohnya kayak kemarin misalnya ada yang bangun sahur, tapi rusuh tuh pakai kerasan, kan? Sampai gedor-gedor sama orang. Nah, itu tuh mengganggu hak dari masyarakat ini. Kenapa saya bilang mengganggu?
Karena pertama itu bukan hal yang dianjurkan oleh negara bangunin itu. Terus yang kedua, orang yang sedang tidur itu terganggu, kan belum tentu orang itu orang Islam ya kan. Ya. Bisa aja orang itu orang bukan orang ya kan. Bisa aja ya kan. Nah, kita akan selanjutnya. Di sini ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara ini berbeda tipis dengan sebelumnya yang masyarakat tadi. Coba Neng, yang kacamata baca Neng. Oke, itu tadi yang dibacakan oleh teman kita, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berbeda tipis dengan hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Di sini itu kita lebih mengedepankan gimana kalau misalkan orang itu ada di luar negeri, gimana kalau misalkan orang itu sedang nggak baik-baik saja di sana, kayak TKW atau tenaga kerja kita itu. Nah, di sini ada mendapatkan pekerjaan yang layak. Terus yang kedua, memperoleh untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Seperti yang tadi di masyarakat sebelumnya, di sini untuk mempertahankan hidup dan untuk layak hidupnya itu maksudnya mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam hidupnya. Terus yang ketiga, mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Nah, ini yang saya kadang-kadang suka pertanyakan. Menurut kalian tuh di Indonesia tuh perlakuan hukumnya sudah sama rata belum sih? Belum ya? Belum. Sebenarnya saya bisa membaca itu. Kenapa saya bilang perlakuan hukumnya yang sama? Kalian bisa bilang nggak sama. Karena misalkan kayak A, dia punya masalah yang sama dengan B. Tapi kenapa si A ini hukumnya dikit, si B hukumnya lama? Pertama mungkin si A orang kaya, si B orang nggak kaya. Nah, si A ini karena kita melihatnya dia orang kaya, jadi dia itu memiliki hukum yang ringan. Saya bilang dia itu bukan curang, tapi dia itu pintar. Kenapa saya bilang pintar? Karena dia menggunakan haknya. Hak apa sih maksudnya? Hak di sini tuh ya hak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Contohnya kayak kalau orang punya duit itu bisa. Terus yang keempat, ada bebas dari perilaku diskriminatif. Nah, dengan kewajiban warga masyarakat ini hampir sama dengan kewajiban warga masyarakat yang tadi ya. Karena ya kurang lebih dalam bermasyarakat itu kita kan bermasyarakat juga di dalam negara ini. Oke. Selanjutnya di sini saya ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini ada 3 tema. Yang pertama memaparkan tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Yang kedua hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Yang ketiga hak dan kewajiban sebagai warga negara. Agar mempersingkat waktu karena ingin bel jam juga, jadi saya membagikannya dengan cepat. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi saya minta untuk ngariung gitu, apa sih bahasanya? Kumpul, tapi sebaris-baris gitu, baris-baris. Kan, karena kelompok 1 ini 1 ya, 2, 3, 4. Kelompok 1 itu hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Terus yang kedua, hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Yang kedua. Yang ketiga, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, kembali lagi ke 1, hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Di sini saya beri waktu kalian sekitar ya 15 menit untuk mencari dari berbagai sumber, mulai dari buku, dari internet, dari perpus, dari manapun boleh lah pokoknya. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan.
di sini udah 15 menit waktunya tadi yang saya kasih. Saya minta untuk kelompok 2 untuk memaparkan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Boleh dipersilakan perwakilannya untuk berdiri. Ya, kelompok 2, silakan. Menurut KBBI, hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sebuah keharusan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak siswa di sekolah. Yang pertama yaitu bertanya dan berpendapat selama di sekolah. Siswa berhak mendapatkan pelajaran dari guru dan untuk mengasah kemampuannya. Yang kedua, mendapatkan materi pelajaran. Hak siswa di sekolah adalah untuk menimba dan mendapatkan materi pelajaran dari guru. Mendapatkan perlakuan yang adil, siswa di sekolah berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Siswa berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari guru meskipun berbeda latar belakang dengan siswa. Menggunakan fasilitas sekolah, siswa juga berhak mendapatkan semua fasilitas yang ada di sekolah, misalnya seperti mendapatkan ruang laboratorium, ruang komputer, perpustakaan, dan lain-lain. Kewajiban siswa di sekolah yaitu membantu kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Siswa wajib membantu kelancaran proses belajar mengajar di kelas agar menciptakan suasana yang kondusif. Caranya dengan memperhatikan penjelasan guru dengan baik dan juga berisik atau mengobrol. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Menjaga kebersihan dan keamanan sekolah menjadi salah satu kewajiban siswa di sekolah. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Kewajiban siswa wajib untuk menjaga nama baik sekolah dengan tak melakukan hal-hal buruk seperti mengikuti tawuran antar sesama pelajar, keluyuran di luar lingkungan sekolah, dan menggunakan seragam sekolah pada saat belajar dan lainnya. Yang keempat, wajib mengikuti proses belajar. Mengikuti proses belajar di kelas merupakan kewajiban utama siswa dan wajib ikut proses pembelajaran menjadi syarat untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Oke, itu aja dari kelompok 2 presentasinya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, hak dan kewajiban sebagai warga sekolah kurang lebihnya sudah dipaparkan oleh saya dan dipaparkan lagi oleh kelompok 2 ini. Oke, silakan diberi waktunya kelompok lainnya yang mau bertanya, coba tunjuk tangan. Ya, boleh. Itu pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Oke, sambil menunggu jawaban dari kelompok 2, mungkin ada pertanyaan lain? Kak, itunya. Oh ya, boleh, silakan. Apakah siswa yang berkebutuhan khusus memiliki hak sama? Oke. Udah dicatat ya pertanyaan tadi ya? Oke, saya beri waktu kira-kira 10 menit untuk mencari jawabannya. Dipersilakan kelompok 2 mencari jawabannya. Ya, udah dapat jawabannya kelompok 2? Sudah. Boleh dijawab perwakilan dari kelompok 2, silakan. Untuk pertanyaan 1, bagaimana jika siswa tidak mau melaksanakan kewajibannya di sekolah? Ya, jawabannya adalah maka akan dibimbing oleh pihak guru yang bersangkutan, terlebih guru BK yang akan mengarahkan dan memberikan bimbingan agar siswa tersebut memahami bahwa pentingnya dari seorang siswa untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ya, oke. Pertanyaan kedua, udah ada jawabannya juga ya? Silakan. Pertanyaan 2, apakah siswa yang berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama? Ya, siswa kebutuhan khusus memiliki hak yang sama, terlebih dengan kebutuhan khusus. Kebutuhan khususnya yang akan diberikan tidak lebih seperti misal kebutuhan siswa tersebut tidak bisa berjalan dan menggunakan kursi roda, maka akan diberi ruangan yang tidak diberikan siswa tersebut untuk naik turun tangga agar tetap memiliki hak yang sama dalam menerima pendidikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, itu dia jawaban dari kelompok 2. Kadang kita suka melihat ya teman-teman kita atau kakak kelas kita atau adik kelas kita atau siapapun itu, mereka kadang ada yang pakai tongkat, ada yang pakai kursi roda, ada yang biasa aja jalan, ada yang normal, ada yang nggak normal gitu. Cuman yang perlu kita ketahui bahwasanya adalah hak kita dengan mereka ada memiliki hak yang sama di sekolah, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Namun terkadang memang fasilitas itu
kurang memadai. Contohnya seperti anak berkebutuhan khusus itu nggak bisa naik tangga, atau anak berkebutuhan khusus itu sulit untuk pindah-pindah tempat. Nah di sini tuh sekolah, utamanya guru-guru yang ada dalam pengajarannya memberikan pelayanan yang lebih, terlebih jika ada kelas yang pindah ke atas atau pindah kelas yang jauh. Nah mungkin itu saja dari saya tentang hak dan kewajiban. Untuk pertemuan ini mungkin ada yang ingin merefleksikan atau menyimpulkan dari pertemuan ini, silakan. Ya, silakan. Pengertian dari hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Pada dasarnya, hak adalah sesuatu yang bisa diterima dan dinikmati. Dengan kata lain, kita harus menaati hak tersebut dan menghargai hak orang lain. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Sehingga hak dan kewajiban merupakan dua kata yang mempunyai keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, itu aja dari teman kalian. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Kayaknya juga udah pada capek ya. Mungkin terima kasih untuk semuanya pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih fokus dan bisa lebih baik lagi untuk belajarnya. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Cukup berlebihan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.